Jengkol, ini misalnya lutut, ya bunyi klek itu sama juga seperti ini. Ya, ini bunyi kan, itu tuh bukan berarti tulangnya bermasalah, tetapi karena ujung otot kan antara sendi itu kan pertemuan antara tulang dengan tulang. Kan ono otot sih yang kita makan paha ayam itu kan ujung ototnya ada, itu namanya tendon. Atau yang hubungin antara ini dengan ujung tulang satu dengan tulang yang lain itu namanya ligamentum. Lah, aku itu pada saat bergerak tiba-tiba dari duduk berdiri atau saat kita ngergangin kaki itu ngelewatin bagian ujung tulang yang kasar, krek kayak seperti bunyi krek kayak gitu. Terus ujung otot itu juga ketika diginiin itu terjadi kayak ledakan udara yang jerone. Itu tadi ora masalah bunyi krek-krek itu. Ya kalau supaya mengurangi bunyi krek-krek itu ya kudunya peregangan. Peregangan ki stretching, peregangan gini misalnya. Ya. Ini misalnya. Terus kompres hangat juga. Kompres hangat itu bisa mengurangi ketegangan kekakuan otot. Loh, penyebabnya nyeri lututnya dari mana ya? Ini kan titik tumbuh tubuh kita tuh kan di tumit, titik tumbuh tubuh utama. Terus yang kedua kan ada di lutut. Dua lutut kita tuh nyanggap berat badan mbak yang 68 atau 70 apa 74? Nah 74 ya kan, bener kan, tebakanmu yang terakhir 74. Ikan disanggap 30 37 di kanan, 37 di kiri. Engselnya tuh kan di lutut. Ya supaya nggak sering kambuh, kuwi ya kurangin berat badan, prihatin. Ya Mbah Mangun, Mbah Minto itu yang kurus-kurus tapi sehat kan tua, ngen guyu gigi nyampang hi ngono kan. Ya jadi kompres hangat, banyakin selonjor, kurangin jalan dulu selama masih nyeri. Memang lama kelamaan iso terjadi yang namanya, kalau pernah dengar itu osteoartritis. Osteo itu tulang, artro itu sendi. Kan sendi itu kan ada cairan sendinya namanya cairan synovial. Terus ada pembungkus sendinya, ya. Nah, itu bisa terjadi peradangan, nantinya merah dan bengkak. Ya, termasuk di ujung otot, di ligamentum maupun di kapsul sendinya maupun di cairan sendinya. Dan lama kelamaan ujung tulang itu bisa memang akhirnya terjadi kayak pengapuran, begitu tuh bisa. Ya jangan sampai, makanya kuncinya itu sebenarnya kurangin berat badan. Terus posisi kerja, posisi duduk yang baik, kurangin mengangkat berat. Lah untuk tahu apakah udah terjadi osteoartritis apa belum, itu melalui ronsen sendi lutut. Tapi ya wis, ora kudu saiki, obat dulu. Nanti kapan-kapan kalau terlalu sering kambuh dalam 3-4 bulan ke depan, setelah mbak ngurangin berat badan kok masih, baru di ronsen. Ketika ronsennya nanti ada memang semacam dari diagnosa ada osteoartritis, baru nanti terapinya bisa obat pereda nyeri, pelemas otot, obat radang sendi maupun suntikan langsung ke dalam sendi lututnya untuk mengurangi peradangan. Tapi ya itu belakangan. Yang terlalu sering kambuh, selain misalnya ngurangin berat badan, simultan sambil ngurangin berat badan itu, kalaupun memang perlu, mas suruh beliin deker lutut. Wes, deker lutut dipakai. Iya, dipakai. Terus misalnya mbak melakukan gerakan misalnya itu rodok pelan-pelan, dari jongkok berdiri itu pelan-pelan, jangan menyap langsung kayak gitu. Dan titik tumbuh gunakan kaki kiri kalau lutut kanannya sakit, ya. Terus rasa pantang macem-macem, terus ini bukan asam urat, soalnya langsung nyeri pegel langsung pantang ijo-ijo, sayuran ijo itu salah arah, nggak bener. Pisang nggak apa-apa dong. Kenapa? Lah asam uratmu normal kan, ini 4,7, bebas. Akai buah sayur kan langsing meneh kambian, perjuanganmu mbiyen. Ya ngono no. Memang orang diet itu sering nyari bon, bisa turun baik karena niatnya kuat. Tapi ternyata hidup di kota itu godaan utama tuh makanan. Pengennya pokoknya kalau jengkel atau apa kayak gitu gigit sesuatu.
apa berhenti makan sebelum kenyang. Yen aku sego nggak pernah tak entekke. Ben dianggep mubazir wong akhire dadi subur ning tanah kok yang diguang ning tanah. Wes carane diet yo maam rasa dientekke, nggak usah dihabiskan.